wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempatnya ngobrol seru, santai, tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Halo Excellers yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Lentera Ramadan Jilid kedua. Hari ini dengan Bunda Ica dan Bu Afra. Oke, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa seperti episode sebelumnya. Dan nanti kita akan membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan remaja supaya kakak-kakak di rumah nih tetap tumbuh menjadi remaja yang sehat dan juga berkualitas. Nah, langsung saja nih, tidak perlu panjang lebar, mungkin bintang tamu kita pada hari ini bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Silakan. Ya, baik, terima kasih pada Bunda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak, ayah, mama, dan juga Bunda? Semoga tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas positifnya setiap hari. Ya. Baik, saya Ibu Eni Muftika, mamah dari Kak D ya, yang saat ini sedang belajar di kelas 7 RA. Ya. Saya sebagai seorang bidan bekerja di puskesmas dan mempunyai praktek mandiri bidan di rumah. Jadi mamah, panggilannya kita mamah Kak Dea atau mama Eni? Mamah Kak Dea aja. Mamah Kak Dea. Mamah Kak Dea kelas 7 reguler. Yeah. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang. Tadi setelah Mama memperkenalkan diri, nanti kita akan ngobrol banyak hal. Mungkin Bunda Afra untuk pertanyaan yang pertama bisa disampaikan. Oke, jadi menurut Mama sebagai seorang bidan yang sangat ahli di bidangnya, mengapa sih Mama, menurut Mama itu kesehatan anak SMP itu menjadi topik penting untuk dibicarakan saat ini? Baik, jadi kesehatan anak di usia SMP itu sangat penting dibicarakan ya, karena kita tahu bahwa anak usia SMP itu dalam masa pertumbuhan dan juga terjadi perubahan-perubahan baik secara fisik maupun emosionalnya ya, sehingga jika tidak dilakukan pendampingan, takutnya ini kakak-kakak akan merasa bingung ya dan tidak memahami perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi memang peran orang tua, guru dan juga mungkin orang yang berkompeten dalam bidang kesehatan itu sangat penting untuk mendampingi. Oke. Nah, tadi kan sudah ngomongin betapa pentingnya kesehatan remaja gitu, anak SMP. Kira-kira Mama, zaman dulu dan zaman sekarang kan pasti ada perbedaannya nih. Kira-kira tantangan apa sih Mah yang Mama lihat dari zaman mungkin kita dulu dengan anak sekarang itu dalam bidang kesehatan Mama? Ya, tantangan kesehatannya yaitu sekarang dan dulu pasti sangat berbeda ya. Kalau anak sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadgetnya mereka ya, kemudian kurang aktivitas, tidak olahraga, dan juga mereka sering makan makanan siap saji atau junk food ya. Beda kalau dulu kita kan lebih sering main di luar ya Bu ya, betul, kemudian Mama. lebih tinggi juga aktivitas fisiknya seperti itu. Betul. Nah, kemudian Mama, kalau kita bicara khusus tentang usia SMP, ini kan mereka masuk masa pubertas nih, Ma. Jadi mereka kadang dibilang anak kecil itu juga udah nggak pantas, dibilang dewasa juga belum. Di tengah-tengah. Nah, kira-kira karena itu adalah fase yang cukup membingungkan buat anak itu sendiri, bagaimana sih Ma perubahan fisik dan emosional yang dialami oleh anak-anak ini? Oke, yang pertama kita berbicara tentang fisik dulu ya. Jadi fisik itu tadi perubahan ya, perubahan pada bertambahnya tinggi badan, kemudian berubahnya berat badan, munculnya jerawat. Nah, ini yang sering membuat anak tidak pede ya. Kemudian juga pada anak laki-laki biasanya muncul ini jakun ya. Juga terjadi perubahan suara. Nah, juga muncul bulu-bulu halus biasanya di ketiak, di kemaluan maupun di ini area kumisnya ya, itu pada anak laki-laki. Kalau pada perempuan yaitu mulai munculnya siklus menstruasi ya pada anak perempuan. Kemudian untuk secara emosionalnya biasanya mereka lebih sering merasa cemas, kemudian tidak percaya diri, gampang emosi, seperti itu Bunda. Oke, jadi tadi kan ada perubahan secara fisik maupun emosional. Nah, itu kan pasti butuh pendampingan. Nah, kira Mama, peran dari orang tua itu seperti apa sih Mah dalam proses pendampingan anak, terutama dalam mengalami perubahan? Kalau orang tua kan
kadang juga kalau anaknya emosi malah kadang Iya. orang tuanya Jadi kalau emosi. SMP emosi gitu ya Maya. Iya. Nah itu peribun mama untuk Iya. mendampinginya. Baik, yang pertama tentunya kita harus mampu menjadi teman. Iya, menjadi teman sehingga nanti akan terbuka komunikasi yang baik ya, nanti dua arah antara anak dengan orang tua, memberikan dukungan, memberikan penjelasan bahwa itu adalah hal yang normal, bahwa ketika pubertas itu akan terjadi perubahan ini, itu semuanya, jadi sehingga anak akan memahami apa yang mereka alami gitu. Perubahannya memang ya wajar gitu Iya, istilahnya. hal yang Oke. wajar dan pasti dialami oleh setiap orang. Ya. Oke, baik. Berarti memang dukungan orang tua itu sepenting itu ya, Iya, Mama. sangat penting. Sangat ya. penting sekali. Nah, banyak juga yang menyebutkan bahwa kesehatan di masa remaja ini itu mempengaruhi kesehatan seseorang di masa depan. Bagaimana, Mama? Apakah itu betul dan bagaimana sih kira-kira pengaruhnya buat Iya. anak-anak? Tentunya sangat berpengaruh ya, karena kebiasaan yang dimulai sejak dini itu akan terbawa ketika mereka sudah dewasa ya. Kebiasaan-kebiasaan baik ya, seperti makan yang bergizi, kemudian aktivitas yang cukup, kemudian menjaga kebersihan, sebenarnya itu akan berdampak pada kesehatan di masa depannya ya, baik kesehatan secara fisik maupun emosionalnya. Seperti itu. Kemudian berarti itu sangat panjang ya, Mak, Iya, pengaruhnya. panjang banget ya, Iya. dimulai dari dini. Dimulai dari dini bisa terbawa sampai dewasa nanti. Betul sekali. Kemudian karena itu sangat panjang, kira-kira ada nggak sih, Mak, dampak yang bukan dampak, masalah kesehatan yang paling rentan dialami sama anak-anak, terutama di anak-anak usia SMP ini? Iya. Untuk anak-anak kita bicara dulu tentang fisik dulu ya. Iya. Tadi yang saya sampaikan bahwa mulai munculnya jerawat. Jerawat, Nah, betul. itu biasanya mempengaruhi kepercayaan diri ya, terutama anak-anak perempuan ini sudah bingung nih mah, aduh mah ini kalau sudah mulai muncul jerawat ini gimana? Mereka sudah mulai untuk mencari skincare atau solusi untuk mengatasi jerawat yang muncul gitu ya. Kemudian biasanya mereka juga akan mengalami emosinya labil, kemudian kecemasan gitu ya. Kemudian mereka juga biasanya mulai kayak makan makanan yang siap saji itu, atau makanan yang junk food. Ya, seperti itu. Selanjutnya nih Mama, tadi kan sedikit menyinggung tentang bagaimana sih kebiasaan anak masa remaja kini dengan pola makannya. Menurut Mama nih, bagaimana sih pola makan yang ideal untuk para remaja dalam masa pertumbuhan ini, Ma? Untuk makanan yang ideal ya, makanan yang sehat itu tentunya makanan yang mengandung gizi seimbang, yaitu cukup karbohidrat. Oke. Nah, ya, kemudian cukup protein, baik protein hewani maupun nabati ya, yang dibuat dari makanan untuk hewani yaitu seperti ikan, ayam, telur, yang nabati yaitu tempe, tahu. Setiap kali makan harus ada dua protein, Setidaknya ya, itu ya, protein hewani dan protein nabati. Juga sayur mayur, buah-buahan, dan kalau perlu didukung dengan minum susu untuk kelengkapan kebutuhan kalsiumnya ya. Itu kemudian menghindari makanan-makanan siap saji ya, karena kita tahu bahwa dampaknya itu sangat besar terhadap kesehatan ya. Nanti mungkin akan dibahas di Lebih selanjutnya lanjut ya, Mbak. Kemudian Oke. juga harus minum air putih yang cukup ini PR-nya ya. ya. Tahu bahwa sekarang ini kan banyak sekali minuman yang mengandung kafein, ada kopi, ada teh ya. Ada boba. Dimana nanti juga iya betul, itu akan berdampak terhadap kesehatan tentunya ya. Dan juga untuk remaja putri ya, ini pesan ya, karena remaja putri itu kan mengalami menstruasi ya, mereka beresiko terjadinya anemia, sehingga perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari saat mereka menstruasi, dan 1 minggu sekali ketika tidak menstruasi. Ya, Berarti karena harus rutin ya, Mas, sebenarnya iya, ya. semua remaja mulai menstruasi itu sampai wanita usia subur. Jadi bunda, mamah di rumah juga disarankan untuk mengkonsumsi tablet-tablet darah secara rutin. Gitu. Kalau perempuan kan memang jangkanya panjang ya, Mas, sampai melahirkan Sampai dan lain melahirkan nanti, sebagainya. ya, akan melahirkan anak-anak sebagai generasi penerus kita. Mama tadi yang tablet tambah darah itu 1 minggu 1 kali ketika tidak Iya, menstruasi. betul sekali. Jadi misalkan minumnya di hari Senin, berarti
minggu depannya di hari Senin Senin yang lagi, sama. ya. Ini info penting nih teman-teman Iya. ya. Dicatat ya. Catat ya. Bisa dapat di mana mah itu Bisa tabletnya? beli di apotek Oke. atau mungkin bisa ke puskesmas, itu malah gratis, bisa mendapatkannya secara gratis. Kalau biasanya di SMP kan memang ada iya, pembelian oh juga iya, ya, iya, Mah, ya. betul Tapi ya. memang yang tidak rutin setiap Setiap Hari harinya, atau setiap setiap- minggunya, ya itu bisa dibeli di apotek atau mungkin ke bidan, Oh, bisa iya. promosi lagi. seru nih Gitu. jadinya ya. Oke, baik. Oke. Oke, tadi Mama sempat mention tentang junk food, tentang minuman yang manis, kopi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Mama seberapa besar sih dampaknya junk food itu bagi kesehatan para remaja ini? Oke, untuk junk food ya tentunya sangat berdampak ya. Yang pertama, anak akan mengalami obesitas atau kegemukan, kemudian gigi juga akan berlubang, kemudian nah ini kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi karena junk food itu hanya makanan tinggi kalori, tapi untuk protein dan lain-lainnya tidak dapat. Nah itu kemudian untuk yang kekinian, minuman kekinian itu ya ada kopi, teh tadi mengandung kafein, di mana kafein akan menghambat penyerapan zat besi. Contohnya ketika kita makan daging, kemudian minumnya teh atau kopi, itu akan percuma karena gizi atau zat besi yang ada di daging akan diserapnya lebih lambat dibandingkan ketika kita minumnya tidak dengan kopi atau teh. Ini juga info buat Iya. Bapak Ibu guru nih ya. Ini kan juga Iya. juga itu stunting kan. Nah, Oh, stunting iya, kan juga stunting. ini menjadi tren ya. Betul. Itu di pemerintahan itu harus bisa mencegah stunting, perang stunting. Jadi salah satunya dengan cara tadi menghindari makanan-makanan siap saji dan juga minuman kekinian. Ya, tahu juga kan pun sekarang masih ada beberapa kasus itu di mana anak-anak usia dini sudah menderita penyakit diabetes atau kencing manis dan juga gagal ginjal. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa sangat berdampak terhadap kesehatan terutama anak-anak dan nanti sampai ke depannya. Begitu Bunda. Memang enaknya sekarang lah istilahnya Betul, gitu ya. ya, Mbak ya. Dampaknya itu loh Nah, yang tidak toxic. betul Ini sekali. ya. Ya memang kadang kan lihat berita ada yang sudah harus cuci darah, Betul maaf, sekali, ada yang ya. sudah diabetes juga. Nah, itu Iya. memang teman-teman harus hati-hati, boleh sekali. dikonsumsi Tapi tapi ya dalam batas yang wajarnya. normal dan Betul. tidak setiap hari ya. Ya itu harus dicatat. Kira-kira batas normalnya itu 1 minggu sekali kah atau 1 bulan berapa kali, Mama? Betul, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu pun termasuk Ya, sering juga. juga ya. Bisa sebulan sekali saja. satu bulan sekali ya teman-teman. Bapak Ibu guru juga. Saya juga apa itu kayak merasa lebih keren juga ya ketika kita Iya. nongkrong di tempat di kafe dengan pesan kopi kekinian atau Iya. mungkin merasa lebih lebih kekinian lah, pokoknya kita lebih update. Lebih gaul ibaratnya. Betul. Aduh, betul. Tadi selain ada pola makan dan sebagainya, pasti kan kita juga butuh pola tidur yang tepat gitu Oke. untuk remaja maupun kita para bapak ibu guru. Kira-kira pola tidur yang tepat itu seperti apa Mah untuk anak SMP? Untuk tidur malam yaitu waktunya kita tidurnya 8 sampai 10 jam untuk tubuh bisa beristirahat dengan baik ya, sehingga akan lebih fokus, kemudian juga berdampak kepada maksimalnya pertumbuhan ya, karena kalau tidur juga kurang kan pertumbuhannya pun tidak bisa maksimal. Iya. Oke, betul. Jadi memang penting juga ya Mah. Iya. 8 sampai 10 jam. Jadi jangan Di malam suka- hari. Di malam Di malam hari. hari. Jangan pagi-pagi sampai malam. Balik nanti. Betul. Jadi memang harus dijaga itunya. Iya, dibiasakan. Jangan begadang. Kadang kan Betul suka sekali. apa Mbak? Scroll HP, TikTok kayak gitu. Tadi kita ngobrolin soal kesehatan. Tadi Mamah juga spill sedikit tentang yang namanya berjerawat. Perkembangan remaja ya Bunda. Iya, betul. Berjerawat. Nah, Mamah, kita di sini punya produk. Oh, kebetulan sekali ya. Bu. Iya, pas sama kita Oke. ngobrolin kesehatan remaja, kita punya skincare, Iya. yaitu namanya adalah Avika 3. Nah, Avika 3 Skincare merupakan paket perawatan kulit yang terdiri dari 2 paket series, yaitu Normal Series dan Acne Series. Mulai dari toner, sunscreen untuk kulit normal, day cream acne, krim malam, facial wash, dan serum wajah. Avika 3 Skincare merupakan produk yang sehat untuk pria dan wanita dari usia remaja hingga lansia
termasuk untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sunscreen dengan SPF 50 sangat cocok untuk kulit kering dan normal dengan kandungan zinc dioxide dan niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Sedangkan pada paket acne memberikan perlindungan kulit dari sinar UV dengan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebih. Oke, dan produk ini bisa ditemukan loh teman-teman di Apotek Saya 2 yang ada di Pelahan. Jadi teman-teman kalau mau misalnya ada jerawat nih karena pertumbuhan tadi ya Mah ya, nah itu bisa coba nih pakai Avika 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, Mama kita lanjut lagi nih. Setelah tadi kita ngobrol soal perubahan fisik, tadi ada berjerawat, kalau yang laki-laki adalah adanya jakun dan perubahan suara. Nah, selain itu kan pasti anak zaman sekarang itu mengalami yang namanya perubahan atau kesehatan mental ya Mah ya. Itu memang saat ini menjadi tren atau perbincangan yang banyak diomongkan gitu ya. Nah, kira-kira tanda-tanda seperti apa sih Mah kok ketika remaja itu kok sepertinya mulai mengalami stres atau pikiran berlebih? Jadi yang pertama biasanya tuh anak akan merasa lebih pendiam. Nah, pendiam, tidak seperti biasanya ya Bu. Kemudian mengurung diri di kamar, mereka lebih cemas, gangguan konsentrasi, sulit tidur, dan bahkan mereka menarik diri dari lingkungan, ya, menjauhi orang tua, teman-temannya, seperti itu Bunda. Jadi memang kelihatan sekali ya perbedaannya ya ketika yang awalnya mungkin mau ngobrol. Iya, ceria, itu bisa berubah menjadi lebih pendiam. Jadi orang tua emang harus lebih perhatian lagi, memperhatikan dengan perubahan-perubahan betul harus lebih lebih bisa menggali perubahan-perubahan apa yang terjadi. Nah, Mama ketika tanda-tanda itu sudah mulai muncul, pastikan lingkungan sangat mempengaruhi Mama. Nah, kira-kira bagaimana peran orang tua dan guru dalam menjaga kesehatan anak? Tentunya harus memberikan dukungan untuk anak ya. Kemudian kita bisa memposisikan diri sebagai teman tadi ya, sebagai teman untuk curhat ya, dan mampu menjadi pendengar yang baik ya. Kadang kita sebagai orang tua, anaknya ngomong kita masih asik ya main HP itu ya, seperti itu. Jadi sehingga anak tuh merasa tidak dihargai, merasa nggak diinginkan gitu ya. Dan yang paling penting yang ini kita harus menjaga atau memperhatikan intonasi nada bicara kita ya, karena ketika kita mau melakukan sesuatu mungkin niatnya baik, tetapi ketika intonasinya berbeda penerimaan anak pun bisa berbeda, sehingga anak merasa takut atau merasa tidak dihargai dan dia akan mencari solusi di luar rumah. Nah, ini yang bahaya ketika nanti anak ketemu dengan orang yang tidak tepat, tentunya akan berdampak yang negatif terhadap mereka. Betul. Nah, tadi ngobrolin soal ketika mereka mencari alternatif lain selain di rumah, mereka mencari orang lain. Biasanya itu kan mereka kenal orang lewat medsos ya, media sosial. Seringkali saya tuh mendengar berita bahwa anak hilang bersama dengan teman di Facebook dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Mama bagaimana sih Mah peran media sosial itu dalam perkembangan siswa dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari media sosialnya? Untuk medsos ya, kita harus menjelaskan bahwa apa yang dilihat di medsos itu belum tentu kenyataan. Nah, kadang yang ditampilkan hanya sisi baiknya saja, untuk yang buruknya di skip. Nah, itu anak-anak kadang merasa itu seperti itu ya, dia menjadi kayak apa yang mereka idamkan, dan bahkan mereka merasa insecure atau minder ya, merasa iri juga. Jadi lebih baik kita fokus kepada potensi yang ada pada diri kita. Oke, baik. Nah, sekarang nih Mama, kira-kira Mama bisa sharing nggak ke kakak-kakak yang sedang menyaksikan video ini tips and trik bagaimana membuat atau membangun kebiasaan sehat bagi para remaja, terutama untuk anak SMP? Ya, tentunya yang pertama kita harus membiasakan makan makanan yang bergizi seimbang tadi ya, menghindari junk food atau minuman kekinian tadi, kemudian berolahraga, melakukan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, kemudian lebih berkonsentrasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kalau sebagai siswa kan belajar, kalau di rumah berbakti pada orang tua, kalau di sekolah berbakti pada bapak dan ibu gurunya. Oke. Nah, tadi Mama
ngobrol sedikit tentang olahraga gitu ya, Iya. Ma. Kalau sekarang kan memang juga banyak tren olahraga. Nah, gimana sih, Ma, untuk membuat para siswa kita itu menyenangi olahraga dan bagaimana membuat mereka memiliki jadwal rutin untuk berolahraga, Ma? Pertama kita harus melihat dulu apa sih manfaat olahraga itu, ya dampaknya ke depannya, kemudian bisa memilih olahraga yang disenangi ya, seperti kayak berenang, kemudian bermain bola atau jogging kayak gitu. Kemudian juga kalau bisa mengajak teman ya, supaya olahraga ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan dinanti-nantikan karena ada teman sebagai sebagai penyemangat. Seperti itu, Bunda. Baik, Bang. Jadi memang harus ada teman lah supaya besok mau lari sama ini, Ya, misalkan betul seperti sekali. itu, ada penyemangatnya. Oke, kalau Mama bisa memberikan pesan, kira-kira 3 pesan penting untuk orang tua yang punya anak SMP, yang anaknya lagi pubertas nih, Mah, transisi dari anak-anak ke dewasa, masih remaja ini, kira-kira pesan pentingnya apa, Mah? Untuk yang pertama yaitu mampu mengenali karakteristik anak. Ya, karena setiap anak itu mempunyai karakter dan penanganan yang berbeda, dan tentunya tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mampu menjadi seorang teman ya, supaya tercipta komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga merasa lebih nyaman, anak terbuka, dan tadi tidak sampai bicara ke luar gitu. Dan yang ketiga yaitu tentunya harus mampu mendukung anak melakukan gaya hidup sehat, makan yang bergizi, olahraga teratur, ya disiplin waktu, bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Seperti itu, Bunda. Luar biasa, berarti memang tugas orang tua sangat Berat dan mulia ya. dan sangat berpengaruh gitu ya, Betul Ma, ya, sekali. dalam perkembangannya. Kalau tadi tugasnya atau peran orang tua untuk putra-putrinya. Nah, kira-kira terakhir nih, Ma, harapan Mamah nih sebagai yang berkutat dalam bidang kesehatan, mohon maaf. Nah, itu kira-kira supaya anak-anak itu, anak remaja bisa tumbuh sehat secara fisik maupun secara mental, itu seperti apa, Ma? Remaja yang mampu untuk menjaga kesehatannya ya, baik sehat secara fisik maupun mentalnya ya, kemudian melakukan aktivitas fisik yang sesuai dan juga harus mampu tetap menjaganya supaya tetap sehat fisik mentalnya, seperti itu. Biasa nih teman-teman pembicaraan kita hari ini luar biasa, sangat berbobot ya, banyak sekali tadi. Ada tipsnya apa saja tadi, Bunda? Ada makan yang bergizi, kemudian kemudian olahraga, tidur juga yang harus cukup ya, dan juga mengurangi penggunaan gadget ya, supaya dampak negatifnya tidak terlalu betul sekali masuk ya, ke dalam kita. tidak Karena tidak berlama-lama. Semuanya yang dilihat di media sosial itu adalah nyata. Ya. Yang buruk-buruknya tuh memang tidak Skip, terlihat, ya. Iya. Enaknya aja, jangan ya Allah enak sekali jadi dia kayak betul. gitu. Jadi anak kan akan iri, kemudian menjadi juga protes ke orang Kadang tuanya. emosinya juga betul tidak sekali, stabil. tidak stabil, mudah marah, tidak percaya diri. Ya, Betul. itu yang paling berdampak terhadap Kesehatan. masa depannya dan seterusnya. Luar biasa ya teman-teman ya, Bunda ya. Hari ini kita sudah ngobrol banyak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ngobrolnya sampai di sini dulu, Mamah. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Bu. Dengan tema-tema yang lebih menarik lagi gitu kan. Gitu ya, Mamah. Kami, saya dan juga Bunda Akra mengucapkan terima kasih atas waktunya Mamah yang sudah berbagi tips kesehatan untuk putra-putri kita. Dan terima kasih, sampai di sini dulu. Acara ini didukung oleh POBCU, Impresa Media Wisata, dan Afrika 3. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.